Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang ke-21 ini kita dapat bertemu kembali di dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini malah kita renungkan di dalam firman Allah yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Di dalam firman Allah yang saya bacakan, Syahrul Ramadhan, pada bulan Ramadan aku turunkan sebuah kitab Al-Quran. Itu Allah memberikan kepada kita sebuah kitab Al-Quran lewat yang namanya seorang Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dengan turunnya Al-Quran ini malah di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Qadar itu dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh pada bulan yang mulia ini aku turunkan sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Al-Quran yang turun pertama kali adalah di Jabal Nur, atau yang terkenal di Timur Tengah itu Jabal Nur atau Gua Cahaya, itu yang disebut seperti itu. Di Gua Hira itu yang pertama diturunkan Allah, yang kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Itulah saudaraku, sidang Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Malah puasa yang hanya beberapa hari ini kita akan ditinggalkan yang namanya bulan Al-Mubarakah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Malah diri kita selalu taat dan patuh apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai hamba Allah yang taat dan patuh akan perintah Allah, hidupnya akan tertata secara baik. Itulah saudaraku, siapapun yang taat kepada Al-Quran, insya Allah hidupnya akan tertata secara baik. Perjalanan hidupnya insya Allah akan baik, sehingga di dalam aplikasi apapun dia akan selalu melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi yang tidak asing lagi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Pada bulan Ramadan, siapa di dalam pelaksanaan puasa itu iman wa ihtisaban, dengan perhitungan, berharap-harap ridho karena Allah semata, insya Allah dosa-dosa yang kemarin-kemarin itu bisa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara sedikit motivasi pada malam yang ke-21 ini. Mudah-mudahan puasa yang tinggal hanya beberapa hari ini, hati-hati. Kalau kita pengen mencapai yang disebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang disebut la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Itulah saudaraku yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh bosan-bosan di dalam melaksanakan, apalagi ini di dalam bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya zakatul fitri. Mari kita laksanakan itu sebagai pembersih badan kita. Zakat mal itu harus dikeluarkan. Kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Uang yang kita punya itu harus dihitung 2,5%.
apalagi itu uang itu gerak dan bisa dimanfaatkan dan bisa menguntungkan, dan itu harus dizakati. Zakat itu tidak hanya zakatul fitri aja, tapi zakatul mal, zakat sedekah, zakat harta, zakat benda, harta benda kita. Mari kita hitung, apabila kita itu mempunyai kekayaan yang luar biasa, itu untuk yang namanya fuqara wal masakin. Karena yang disebut dengan fuqara itu dia bisa mencari uang, tetapi untuk kehidupan mereka lagi pas-pasan aja. Nah, terus yang disebut dengan miskin itu sangat minim sekali. Jadi kalau mencari rezeki itu tiap hari hanya mungkin di bawah 50%. Saya rasa itu yang dapat kami sajikan lewat kultum isya dan terawih ini. Mudah-mudahan jamaah di Syuhada ini di Masjid Nurul Huda ini mudah-mudahan selalu semangat di dalam melaksanakan khususnya ketaatan kita kepada Allah. Saya rasa itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.